Pada tahun 2020, di kala itu kita kena COVID-19, akhirnya perusahaan saya, yaitu perusahaan kopi Kiniko, mengalami kemunduran dalam penjualan, sehingga banyak barang-barang yang kembali. Lalu saya berpikir, bagaimana caranya memanfaatkan barang-barang yang memang tidak laku di pasaran. Akhirnya secara tidak sengaja saya menumpahkan kopi di baju. Lalu saya berpikir, wah ini bisa untuk pewarnaan karena adanya noda yang muncul di baju tersebut. Setelah itu saya coba lagi, karena memang ini bisa untuk pewarnaan, saya coba lagi dengan sengaja menumpahkan kopi di baju. Lalu memang baju itu bernoda, yaitu nodanya warnanya seperti warna kopi. Saya berpikir ternyata ini bisa untuk sebagai sebuah pewarna alam untuk membatik. Akhirnya saya belajar batik ke Jogja, bagaimana cara untuk memberikan pewarna batik dari alam. Batik pada umumnya yaitu pewarnanya mempergunakan pewarna sintesis. Kalau batik ampas kopi ini pewarnanya adalah pewarna dari alam. Sangat jelas perbedaannya. Kalau batik ampas kopi ini kan dia pewarnaan dari alam. Jadi kita dalam membatik itu pasti ada yang namanya sisa dari produk-produk kita ya. Nah, jadi yang itu limbah. Jadi limbah ini bila kita buang otomatis dia terbuang ke tanah. Jadi limbah ini tidak mengurangi dari zat tanah, bahkan bisa menyuburkan tanah. Tapi kalau misalnya kita membatik pakai pewarna sintetis dengan pemakaian yang banyak, kalau kita membuang limbahnya ke tanah, itu bisa mengurangi zat dan mengurangi kesuburan dari si tanah. Proses pertama itu pada umumnya sama saja dengan proses pembatikan. Pertama adalah dicanting, setelah canting lalu dikasih pewarna kopi, setelah itu difiksasi. Kalau memang mau warnanya muda, pakai tawas. Kalau warnanya mau sedang, yaitu memang pergunakan kapur. Kalau memang warnanya mau tua, itu mempergunakan tunjung. Targetnya adalah bukan di Asia saja, tapi di benua Eropa juga. Karena Eropa umumnya mereka menyukai warna-warna yang lembut. Ampas kopi ini warnanya sangat-sangat lembut. Kalau Asia, mereka umumnya menyukai warna yang menyala dan menyolok. Saya terinspirasi dari ukiran rumah gadang Minangkabau. Saya ambil yaitu Carano Kanso, Kuciang Lalo Jo Sayi Galamai, Bunga Dua Tangkai, Jo Buah Pinang. Kalau memang kita artikan, filosofinya itu adalah memaknai bahwa kita harus menghormati sesama dengan sesama manusia, lalu harus manusia jangan serakah. Rekor muri ini didapatkan di kala Nagari Pariangan mengikuti anugerah desa wisata. Saya mengusulkan bahwa masukkan, tonjolkan batik ampas kopi ini. Ternyata memang bisa membawa Pariangan menjadi juara karena ada sebuah keunikannya, yaitu pewarna batik dari ampas kopi. Dan juga
saat itu Pak Sandiaga Uno datang ke desa wisata tersebut. Kami memberikannya oleh-oleh baju batik dari Ampas Kopi. Tentu sangat bangga ya, karena memang tanpa disengaja ini adalah satu hal yang sepele. Ya, dari hanya kopi, orang menganggap bahwa kopi itu adalah ampas yang terbuang dan tidak ada nilainya. Ternyata setelah diolah, ya bisa menciptakan sebuah karya baru dan ada sebuah nilai tambah di situ. Batik Ampas Kopi ini justru mengangkat dari nilai daerah kita. Daerah Tabek Pata ini terkenal dengan penghasil kopi tertinggi dan ikonnya adalah yang Kiniko ya, penghasil kopi, produk kopi tertinggi di terutama Nagari Tabek Pata. Jadi dengan kita adanya batik Ampas Kopi ini tidak mengurangi nilai budaya, bahkan mengangkat nilai budaya. Pesannya gimana kita sebagai anak muda, mungkin di daerah kita itu ya bukan hanya adanya batik yang dibuat dari ampas kopi, tapi kita bisa menggunakan kayak pewarnaan alam yang lainnya, terutama yang di daerah kita ini, kita di sini terkenal dengan pertanian, jadi mungkin kita bisa memakai pewarnaan dari kayak sawi, kayak dari tomat, jadi kita nggak selalu berpatok pada ampas kopinya, dan itu memang perencanaan ke depan yang kita dari batik ampas kopi ini akan ada pengembangan ke situ. Batik Ampas Kopi harapannya ke depan ini menjadi batik atau temuan yang baru dari aspek pewarnaan. Nah, karena sejauh ini di daerah manapun kita belum melihat orang menggunakan ampas kopi sebagai pewarna. Nah, jadi ampas kopi nanti ke depan dimanapun itu akan menjadi sesuatu pewarna yang merupakan inovasi yang nanti yang membedakan dari batik-batik itu adalah motifnya. Meskipun di daerah manapun mereka menggunakan pewarna yang sama, tetapi pasti kita bisa membedakannya dari aspek motif atau coraknya. Tentu sebagai seorang pengusaha, saya berharap bahwa penemuan ini adalah bisa untuk meramaikan dan diminati oleh penggemar batik di seluruh dunia. Harapan saya semoga batik ampas kopi ini bukan hanya dikenal di daerah tanah datar, tapi bisa ke nasional, bahkan mungkin ke luar negeri, ke dunia. Batik ampas kopi sangat bagus untuk inovasi ke depan. Kenapa? Karena ini adalah merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, ampas kopi ini menjadi salah satu bahan pewarna yang dirasa cukup bagus untuk pewarna batik. Kenapa? Karena yang pertama, ampas kopi tidak begitu susah untuk didapat. Dan yang kemudian yang kedua, pewarnanya bagus setelah dilihat hasilnya dengan menggunakan fiksasi bahan kapur, kemudian tawas dan tunjung. Nah, sehingga ini merupakan salah satu inovasi batik ke depannya yang bisa dikembangkan dimanapun daerahnya yang ada kopinya.